Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawzikri. Asal saya dari Institut Teknologi Kalimantan, program studi Teknik Sipil dengan NIM 07241068. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran geomatika dalam pekerjaan bidang teknik sipil. Di sini saya akan menjelaskan dari 5 poin. Yang pertama adalah apa itu geomatika. Yang kedua adalah peran geomatika dalam bidang teknik sipil. Yang ketiga adalah manfaat geomatika dalam bidang teknik sipil. Yang keempat adalah teknologi dan alat yang digunakan dalam geomatika. Yang kelima adalah peran geomatika dalam bidang teknik sipil. Lalu kita lanjutkan yang pertama, apa itu geomatika? Geomatika merupakan sebuah metode yang mengacu pada teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan, menganalisis, memproses, dan menyajikan data secara grafis. Geomatika berperan penting dalam teknik sipil, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan desain. Geomatika menyediakan data spasial dan alat analisis yang berbasis lokasi. Kita lanjutkan ke yang kedua adalah peran geomatika dalam bidang teknik sipil. Peran geomatika dalam bidang teknik sipil mencakup beberapa contohnya adalah yang pertama, perencanaan lokasi. Geomatika membantu memilih lokasi optimal untuk proyek konstruksi dengan menganalisis medan, kondisi lingkungan, dan fitur geografis. Yang kedua adalah pemetaan topografi. Geomatika membantu membuat peta topografi akurat yang mempertimbangkan medan, lereng, dan pola drainase. Yang ketiga adalah desain penyelarasan. Geomatika membantu merancang penyelarasan yang akurat untuk konstruksi jalan raya. Yang keempat dan yang terakhir adalah pemantauan berkelanjutan. Geomatika dapat membantu memastikan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Lalu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya adalah manfaat geomatika dalam bidang teknik sipil. Manfaat geomatika dalam bidang teknik sipil diantara lain adalah yang pertama, membantu dalam survei topografi untuk menentukan kontur tanah sebelum pembangunan. Yang kedua adalah memastikan akurasi dalam pengukuran luas dan batas lahan proyek. Yang ketiga adalah data geomatika digunakan untuk analisis lokasi seperti pemilihan jalur terbaik untuk jalan, jembatan, dan bendungan. Yang keempat adalah mengurangi risiko kesalahan desain akibat data geospasial yang kurang akurat. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam geomatika. Yang pertama adalah teknologi pemetaan. Yang kedua adalah permodelan 3D. Yang ketiga adalah fotogrametri. Yang keempat adalah penginderaan jauh. Yang kelima adalah sistem informasi geografis. Yang keenam adalah pencitraan remote sensing atau pesawat dan satelit. Teknologi pemetaan ini mencakup berbagai metode dan alat yang digunakan untuk menggambarkan, memodelkan, dan menganalisis permukaan bumi. Lalu, selanjutnya adalah teknologi pemetaan 3D digunakan untuk membuat model 3 dimensi dari permukaan bumi atau objek tertentu. Pemetaan ini bisa melibatkan permodelan bangunan, lanskap, atau infrastruktur lainnya yang memerlukan representasi ruang secara realistis. Selanjutnya adalah fotogrametri. Fotogrametri merupakan teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek atau permukaan bumi melalui pengukuran dan interpretasi foto udara atau citra satelit. Teknologi ini memungkinkan pembuatan peta, model 3D, dan analisis geospasial dari gambar yang diambil dari udara. Fotogrametri sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan, topografi, perencanaan kota, survei tanah, dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya adalah menggunakan sensor yang terpasang pada satelit atau pesawat terbang. Ini berfungsi untuk mengumpulkan data tentang permukaan bumi. Teknologi ini memungkinkan pemetaan area yang luas tanpa harus melakukan survei langsung di lapangan. Data ini digunakan untuk analisis perubahan lahan, vegetasi, dan kondisi lingkungan.
Selanjutnya adalah GIS. GIS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data geospasial. GIS digunakan untuk membuat peta tematik, analisis spasial, serta mendokumentasikan dan mengelola data berbasis lokasi. Selanjutnya adalah alat ukur dalam geomatika. Beberapa contohnya adalah yang pertama theodolit. Theodolit adalah alat ukur optik yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan sangat presisi. Alat ini sering digunakan dalam survei tanah, pemetaan, dan pengukuran untuk berbagai aplikasi teknik, termasuk konstruksi, geodesi, dan pemetaan topografi. Yang kedua adalah ada waterpass. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian atau elevasi antara dua titik. Alat ini bekerja dengan prinsip keseimbangan cairan di dalam tabung yang menandakan apakah permukaan yang diukur berada pada posisi horizontal atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga adalah clinometer. Clinometer adalah alat pengukur sudut kemiringan atau elevasi permukaan relatif terhadap horizontal. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut vertikal atau kemiringan suatu objek. Misalnya untuk mengukur kemiringan lereng tanah atau sudut kemiringan bangunan. Selanjutnya, yang terakhir adalah geodetik. Geodetik adalah sistem Global Positioning System atau GPS yang digunakan untuk melakukan pengukuran posisi dengan akurasi tinggi untuk tujuan geodesi. Berbeda dengan GPS konvensional yang digunakan untuk navigasi sehari-hari, GPS geodetik dirancang untuk memberikan ketepatan hingga beberapa milimeter hingga sentimeter. Selanjutnya adalah peran geomatika dalam bidang teknik sipil. Dalam bidang teknik sipil, yang pertama adalah contohnya geoteknik. Dalam geoteknik, peran geomatika dapat berupa yang pertama adalah pemetaan dan survei topografi. Yang kedua adalah pemantauan dan pergerakan tanah. Yang ketiga adalah penyelidikan dan pemetaan kondisi tanah. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah analisis risiko bencana alam. Lalu, peran geomatika yang kedua dalam bidang teknik sipil adalah ada pada struktur. Yang pertama adalah desain struktur dan analisis lokas. Yang kedua adalah monitoring pergerakan dan deformasi struktur. Dan yang ketiga adalah perhitungan dan pemodelan stabilitas struktur. Selanjutnya, peran geomatika dalam bidang teknik sipil yang ketiga ada pada hidroteknik atau air. Yang pertama, perannya adalah mampu menganalisa kontur tanah. Yang kedua adalah menentukan jalur air melewati peta. Yang ketiga adalah mengetahui ketinggian air. Dan selanjutnya, peran geomatika dalam bidang transportasi. Dalam peran geomatika dalam bidang teknik sipil yang keempat transportasi ini adalah yang pertama, menganalisa anggaran agar lebih efisien. Yang kedua adalah memudahkan dalam mengambil keputusan yang efektif di daerah perencanaan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan lalu lintas dan pemantauan transportasi. Selanjutnya adalah peran geomatika dalam bidang teknik sipil, yaitu pada bidang ilmu beton. Pada bidang ilmu beton, peran geomatika adalah yang pertama, perencanaan dan desain struktur beton. Yang kedua adalah pengukuran dan pemantauan pergerakan struktur beton. Yang ketiga adalah pemodelan dan simulasi struktur beton. Selanjutnya adalah peran geomatika dalam bidang teknik sipil, yaitu adalah peran geomatika dalam bidang manajemen konstruksi. Pada bidang manajemen konstruksi yang pertama adalah pemetaan lokasi dan survei awal. Yang kedua adalah perencanaan dan desain proyek. Dan yang ketiga adalah pemantauan kemajuan proyek. Sekian peran geomatika dalam pekerjaan bidang teknik sipil yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.